Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya, adik-adik, kawan-kawan lainnya yang ada di rumah maupun dimanapun Anda berada. Semoga tetap sehat, tetap semangat menjalani proses perkuliahan secara daring dan terus menjaga protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah, yaitu ingat 3M, menjaga jarak ketika berada di luar rumah, ya. Terus pakai masker ketika keluar rumah dan jangan lupa terus mencuci tangan. Oke, adik-adik, hari ini kita membahas mengenai manajemen dalam konteks global, ya, di mana revolusi industri 4.0, ya, itu harus banyak berinvestasi dalam membangun kemampuan, ya, data-data konektivitas, intelijen, konversi ke dunia fisik dan interaksi manusia dengan mesin. Industri 4.0 itu singkatan dari revolusi industri keempat dan merupakan istilah yang merujuk pada transformasi yang cepat dalam desain, produksi, implementasi, operasi, dan layanan sistem manufaktur, produk, dan komponen. Di sini peran manajer dalam memperhatikan fenomena-fenomena yang terjadi saat ini tentang perubahan era digital 4.0. Manajer harus siap menghadapi perubahan yang akan terjadi karena pola pikir orang dulu berbeda dengan orang zaman sekarang. Ya, contohnya zaman sekarang itu banyak orang menggunakan HP. Ya, jadi bagaimana seorang peran manajer mampu mengaplikasikan, ya, era-era digital seperti ini agar pekerjaan lebih mudah, ya. Terus dulu orang menggunakan mesin tik dalam membuat surat, ya. Sekarang orang membuat surat itu hanya menggunakan laptop dan mengirimnya melalui email, tidak lagi menggunakan via pos. Nah, perubahan revolusi industri saat ini sudah berubah, ya, mesti dengan cara kerja manusia yang otomatis, digitalisasi melalui inovasi yang telah dikembangkan itu menurut Suwardana 2018. Sehingga saat ini merupakan tantangan bagi setiap manajer untuk menghadapi era digital, ya. Kompetensi merupakan salah satu elemen penting dalam menentukan kualitas sumber daya manusia, terutama dalam menghadapi tantangan di era revolusi 4.0 yang serba mengandalkan teknologi dan kecepatan. Nah, adapun tantangan-tantangan manajer dalam perubahan era digital 4.0, di mana adalah pertama adalah kemampuan dalam berbahasa Inggris, ya. Di mana kemampuan bahasa Inggris itu adalah wajib bagi setiap orang, ya, pandai menguasai bahasa Inggris dan mampu beradaptasi dengan lingkungan, ya, agar mampu berkomunikasi secara global, ya. Kedua adalah bahasa program, ya. Dia mampu membaca dalam dunia virtual serta kode-kode dalam program, sehingga dia tidak ketinggalan terhadap bahasa-bahasa yang digunakan dalam program tersebut. Yang selanjutnya adalah bahasa data. Bahasa data itu adalah di mana mampu membaca data statistik, angka-angka yang diberikan. Jadi seorang manajer harus mampu melihat data, membaca data, tidak hanya memberikan deskripsi penjabaran yang panjang. Dia cukup melihat angka-angka statistik, ya, angka-angka yang disajikan dan mampu membaca angka-angka tersebut. Selanjutnya adalah mampu berinovasi sesuai kebutuhan pasar, di mana dia harus menciptakan sesuatu yang baru yang belum pernah ada. Ya, misalnya produk yang dulu yang didesain, yang desain tidak ada dalam produk pesaing, maka dia menciptakan produk baru yang inovatif sehingga para pelanggan menjadi menyukai produk tersebut, ya. Nah, selanjutnya adalah dia mampu bersaing dan berkolaborasi, ya. Dia mampu bekerja sama dengan pihak luar sehingga bisnisnya menjadi terkenal, bisa menjelajahi, ya, pasar global. Nah, selanjutnya bagaimana sih teknik industri menghadapi perubahan
Perubahan-perubahan yang harus dihadapi adalah dia harus mengembangkan standar-standar dalam perusahaannya, seperti adalah standar organisasi yang seperti apa, ya perencanaan yang seperti apa sesuai standar. Ya. Kedua adalah shop floor. Ya, shop floor ini adalah ruangan yang menyediakan akomodasi untuk manajemen. Ya, alat-alat yang disediakan, bagaimana alat-alatnya, tempat-tempat alatnya tersebut. Nah, selanjutnya itu adalah kita akan bicarakan tentang lingkungan perusahaan. Di lingkungan perusahaan itu dia terbagi dua, yaitu lingkungan internal dan lingkungan eksternal. Lingkungan internal adalah merupakan elemen yang ada di dalam organisasi yang dapat mempengaruhi keberhasilan organisasi. Begitu juga lingkungan eksternal, elemen-elemen yang ada di luar organisasi yang dapat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi tersebut. Ya. Nah, lingkungan internal itu dia terdiri dari 5, yaitu ada man, money, machine, material, dan methods. Ya, di mana man ini adalah orang-orang yang bekerja di dalamnya, struktur organisasinya seperti apa, bagaimana melaksanakan, ya, ada orang di dalamnya. Kedua adalah money. Money itu adalah uang, bagaimana kita menjalankan usaha tersebut kalau tidak ada uang. Ya. Ketiga adalah mesin, bagaimana kita menggunakan alat-alat yang disediakan oleh perusahaan tersebut. Ya. 4 adalah material. Materialnya seperti apa saja yang diberikan. Material itu bisa seperti bahan baku, ya, bahan yang akan diolah sehingga menghasilkan suatu produk. Nah, selanjutnya adalah methods, ya. Metode bagaimana sih orang di dalam perusahaan tersebut menjalankan sistem-sistem yang telah diterapkan oleh perusahaan, ya, sistem-sistem standar operasional prosedur seperti itu. Oke, selanjutnya di sini ada ilustrasi dimensi lingkungan eksternal, di mana di sini bisa Anda lihat, ya, eksternal itu bisa lingkungan ekonomi, lingkungan teknologi, lingkungan sosial budaya, organisasi bisnis, ya, peluang yang muncul, serta tantangan-tantangan yang dihadapi oleh perusahaan, lingkungan global. Ya. Di sini ada beberapa item. Nah, kita akan bahas tentang lingkungan teknologi dulu, yaitu di mana teknologi ya akan merujuk pada semua cara yang digunakan perusahaan untuk menciptakan nilai bagi konstituen mereka, termasuk pengetahuan manusia, metode kerja, peralatan fisik, elektronik, telekomunikasi, serta berbagai sistem pengelolaan. Jadi lingkungan teknologi itu sangat penting bagi perusahaan, di mana bila pengetahuan manusia tentang teknologi itu sangat minim, maka perusahaan akan ketinggalan arus, di mana revolusi industri ini manusia harus lebih canggih di dalamnya. Mereka harus menguasai internet, menguasai digitalisasi, ya. Orang-orang tidak lagi menggunakan pengiriman surat menyurat dengan menggunakan pos, tapi lebih menggunakan canggih, lebih menggunakan teknologi yaitu email ataupun alat-alat lainnya, ya, via e-learning ataupun via maupun alat komunikasi lainnya, ya, seperti WhatsApp ataupun lainnya, ya. Nah, selanjutnya itu adalah tentang perencanaan sumber daya perusahaan atau disebut dengan ERP, adalah sistem informasi skala besar untuk mengorganisasi dan mengelola proses perusahaan sepanjang lini produk, departemen, dan lokasi geografis. ERP di sini adalah dia menyimpan informasi tentang kegiatan, mengkoordinasi operasi internal dengan aktivitas-aktivitas oleh pemasok luar dan pelanggan, dan menghasilkan laporan keuangan dari menit ke menit. Jadi dia tersistem di dalamnya, ya. Nah, di sini ilustrasi sistem ERP bisa dilihat melalui gambar, ya. Seperti ada sumber daya manusia, ya, ada analisis data, ada penjualan dan pemasaran, ada layanan pelanggan, ada manajemen jaringan pasokan, dan akuntansi serta keuangan. Serta satu lagi itu ada manufaktur. Oke. Selanjutnya, lingkungan eksternal yang mempengaruhi perusahaan itu adalah lingkungan hukum dan politik.
di mana lingkungan politik, hukum dia mencerminkan hubungan antara bisnis dan pemerintah, biasanya dalam bentuk regulasi. Ya. Berbagai perwakilan pemerintah mengatur bidang-bidang penting seperti praktek periklanan, pertimbangan keamanan dan kesehatan, serta standar perilaku yang dapat diterima. Sentimen pro atau anti bisnis dalam pemerintah dapat mempengaruhi lebih lanjut kegiatan bisnis selama periode sentimen pro bisnis. Perusahaan merasa lebih mudah bersaing dan tidak terlalu memperhatikan isu antitrust. Isu antitrust itu isu di mana isu anti bisnis ya. Selama periode sentimen anti bisnis, perusahaan bisa mengalami bahwa kegiatan persaingan mereka lebih dibatasi. Jadi ada persaingan dibatasi, yaitu disebut dengan antitrust. Nah, lingkungan hukum politik juga itu di mana satu pertimbangan penting untuk perusahaan internasional, tidak ada bisnis yang ingin membuka perusahaan di negara lain kalau hubungan dagang negara itu tidak stabil. Jadi harus stabil antara hukum dan politiknya ya, jadi harus seimbang. Kalau negara tersebut tidak ada hubungan kerjasama yang baik, maka jangan melakukan kerjasama di negara tersebut. Ya. Selanjutnya lingkungan sosial dan lingkungan budaya. Lingkungan sosial budaya ya, di mana lingkungan sosial sini adalah mencakup tentang kebiasaan, ada istiadat, nilai dan karakteristik demografis dari masyarakat di mana sebuah organisasi itu beroperasi. Ya, proses sosial budaya menentukan barang dan jasa serta juga standar perilaku bisnis yang dihargai dan diterima oleh masyarakat. Ya, di sini ya kita harus bisa melihat ya bagaimana budaya-budaya yang ada di tempat kita di tempat ketika kita ingin membuka usaha tersebut, ketika kita tidak bisa mengikuti adat budaya yang ataupun aturan-aturan yang diterapkan oleh daerah tersebut. Jangan sesekali ya membuka usaha di mana bisnis kita itu bertentangan dengan adat budaya di setempat. Karena ketika itu bertentangan, maka bisnis kita tidak akan berjalan. Maka kita harus perhatikan dulu bagaimana adat di sana, bagaimana budaya, tradisi yang dijalankan di daerah tersebut. Nah, proses sosial budaya itu juga menentukan barang dan jasa serta standar perilaku bisnis yang dihargai dan diterima oleh masyarakat. Nah, jadi bagaimana sih barang kita akan diterima sesuai nggak standar-standar barang kita yang akan kita pasarkan di daerah tersebut. Ya. Kedua, selanjutnya adalah menggambarkan lingkungan sosial budaya ini adalah di mana pilihan dan selera pelanggan itu bervariasi baik di luar dan di dalam batas negara. Faktor sosial budaya juga berpengaruh terhadap perasaan pekerja tentang pekerjaan dan organisasi mereka. Dalam beberapa budaya, pekerjaan membawa makna sosial yang penting di tempat lain. Pekerjaan hanyalah satu sarana untuk satu tujuan, dan orang hanya memperhatikan soal upah dan keamanan saja. Oke. Nah, ada satu unsur yang paling penting ya dalam lingkungan sosial budaya ini adalah praktek pelaksana etika dan tanggung jawab perusahaan, tanggung jawab sosial perusahaan. Ya, di mana ketika perusahaan itu sudah bergerak di lingkungan, misalnya di Indonesia, ataupun dimanapun Anda berada, harus memperhatikan yang namanya etika bisnis ya dan tanggung jawab perusahaan terhadap lingkungan sekitar. Karena etika itulah sangat penting ya untuk kemajuan suatu perusahaan dan tanggung jawab perusahaan terhadap sosial, tanggung jawab bagaimana mereka memperhatikan warga-warga setempatnya. Ya, apabila bisnis tersebut sudah berdiri tapi kita tidak memperhatikan tanggung jawab sosial perusahaan, ya tanggung jawab sosial yang harus diberikan untuk masyarakat, maka perusahaan itu pasti lama-kelamaan akan mundur dan pasti akan menjadi masalah bagi kemajuan perusahaan tersebut. Ya. Nah, tantangan dan peluang yang timbul dalam lingkungan organisasi itu ya. Pertama, bisnis dewasa ini kan itu lebih rumit dan menuntut
menuntut dibandingkan sebelumnya, di mana perusahaan yang lebih berhasil telah menggunakan cara-cara baru dalam menghadapi tantangan-tantangan ini. Mereka mendefinisikan ulang batasan-batasan tradisional, menggabungkan semua untuk mengembangkan barang dan jasa. Nah, bagaimana sih mereka mengidentifikasikan tantangan dan peluang yang timbul dalam lingkungan organisasi, di mana perusahaan-perusahaan yang lebih berhasil tersebut berfokus pada kompetensi inti. Ya, mereka memiliki keterampilan-keterampilan dan sumber daya yang mereka gunakan untuk dapat bersaing dan menciptakan nilai pemiliknya. Ya, cara-cara inovatif yang dipakai perusahaan dalam menanggapi tantangan dan peluang yang bermunculan mencakup outsourcing, viral marketing, dan manajemen proses bisnis. Ya, jadi harus ada keterampilan-keterampilan khusus di dalamnya ya agar kita mampu bersaing, karena kalau kita tidak seperti yang saya bilang tadi, adalah keterampilan bahasa, ya keterampilan dalam menggunakan bahasa program, keterampilan dalam membaca data analisis ya. Ya maka kita harus meningkatkan keterampilan-keterampilan tersebut agar kita bisa bersaing di kancah internasional. Oke. Besok juga kita juga harus bagaimana cara-cara inovatif terhadap produk-produk kita agar kita dapat bersaing di bisnis ya, persaingan bisnis. Oke, selanjutnya adalah outsourcing. Outsourcing di mana strategi membayar pemasok dan distributor untuk melaksanakan proses bisnis tertentu atau menyediakan barang atau sumber daya yang dibutuhkan. Ya, kelemahannya adalah hilangnya kontrol perusahaan atas inovasi dan informasi tersebut. Oke. Selanjutnya adalah pemasaran ya. Pemasaran gaya virus atau viral marketing, di mana strategi penggunaan pemasaran internet dan omongan dari mulut ke mulut ya untuk menyebarkan informasi produk ya. Di sini adalah bagaimana pemasaran ya mempromosikan produk kita, apakah itu melalui pemasaran internet ataupun dari mulut ke mulut. Kelebihannya orang mengandalkan internet untuk informasi yang seharusnya didapat dari surat kabar, majalah dan televisi ya. Unsur interaktif ya, pelanggan menjadi peserta dalam proses penyebaran omongan dengan melanjutkan informasi ke pengguna internet lainnya. Nah, di sini kita tetap masih dalam mengidentifikasikan tantangan ya, mengidentifikasikan tantangan dan peluang yang timbul dalam lingkungan organisasi itu manajemen proses bisnis ya. Di sini adalah tentang pendekatan yang ditempuh perusahaan untuk beralih dari organisasi berorientasi departemen ke struktur tim orientasi proses yang melintas batas-batas departemen. Kelebihannya di sini adalah pengambilan keputusan yang jauh lebih cepat dan lebih berorientasi pada pelanggan, bahan baku, dan kegiatan operasional lebih terkoordinasi dan produk lebih cepat menjangkau pelanggan. Nah, selanjutnya yang terakhir adalah tentang pendekatan manajemen multikultur, di mana multikultur di sini ya diartikan lebih dari budayanya itu lebih ya, di mana lebih dari satu. Ya, di sini diartikan sebagai perbedaan antar manusia yang dapat mencakup dimensi, ras, etnis, jenis kelamin, orientasi seksual, status sosial ekonomi, usia, kemampuan fisik, keyakinan agama, keyakinan politik, atau ideologi lainnya. Multikulturisme mengacu pada keberadaan segmen yang beragam secara bahasa, budaya, dan etnis dalam suatu organisasi. Nah, dalam organisasi itu, kita akan menjumpai orang-orang yang berbeda agama, berbeda cara pikir, berbeda dalam jenis kelamin, berbeda dalam menentukan segmen, ya kan? Tapi kita bagaimana tetap satu tujuan, bagaimana dalam suatu perusahaan peran manajer ya dengan budaya yang sangat berbeda, karyawan yang berbeda ras, bahasa, warna kulit ya, bagaimana menyatukan ide untuk tujuan perusahaan. Nah, dampak multikultur dalam inovasi ya, suara yang beragam memiliki pengalaman yang luas ya, yang dapat membantu menghasilkan ide-ide baru tentang produk dan praktik organisasi. Jadi bukan berarti ya multikultur beda
beda warna kulit, beda pemikiran menjadi suatu masalah, tapi menjadi suatu ide, menciptakan ide-ide baru untuk suatu produk tersebut. Jangan jadikan segala perbedaan itu menjadi suatu masalah, tapi jadikan perbedaan itu menjadi suatu yang bernilai baik ya untuk persatuan. Nah, di sini menurut Forbes Insight, keragaman adalah pendorong utama inovasi. Menurut pendapat yang mayoritas eksekutif senior, keragaman sangat penting untuk mendorong perspektif dan ide yang berbeda mendorong inovasi tersebut. Apa sih solusi perusahaan multikultur yang berdaya saing global? Nah, pertama adalah kita harus paham budaya di lokal negara tersebut ya, dan perilaku masyarakat dalam membeli. Jadi pahami dulu ya budaya-budaya yang akan kita buka usaha kita ya. Bagaimana ya perilaku mereka? Jangan nanti ketika kita buka usaha tidak sesuai dengan budaya mereka. Harus pahami dulu marketnya seperti apa, baru agar bisnis tersebut tidak tutup dan pembeli lebih banyak. Nah, kedua adalah paham sistem pajak, keuangan, pabean, negara yang bersangkutan. Jadi pajak yang pada negara tersebut bagaimana? Apakah apakah sistem pajaknya sesuai dengan dengan barang yang akan kita perjualbelikan, bagaimana sistem keuangan negara tersebut, pabeannya seperti apa, ya, biaya cukainya seperti apa. Jadi agar barang-barang kita itu sampai pada pelanggan. Ketiga, bagaimana kita harus paham tentang sistem distribusi, logistik, dan kondisi infrastruktur negara yang bersangkutan. Ya, jadi harus paham bagaimana sih distribusi logistik yang akan didistribusikan, apakah sesuai dengan jalurnya dan kondisi infrastruktur negara yang bersangkutan, apakah jalan raya ataupun jembatan serta penerbangan dan lain-lainnya itu sudah bagus ya, sehingga sampai barang itu kita bisa memprediksikan. Jadi kondisi-kondisi itu juga harus dilihat. Ya, selanjutnya adalah punya eksekutif yang berkompetensi global. Jadi ada jiwa-jiwa eksekutif yang berjiwa kompetisi global. Oke, sampai di sini dulu pertemuan kita mengenai manajemen dalam konteks global, ya, di mana para manajer dihadapkan menghadapi revolusi industri 4.0. Ya, yang penting kita tetap memfilter budaya-budaya asing yang masuk ke Indonesia, sehingga kita tidak langsung menerima budaya-budaya luar yang tidak sesuai dengan budaya kita ya. Etika dalam beragama juga harus kita tingkatkan. Dan kedua, itu adalah kita juga harus bisa menghadapi tantangan-tantangan yang dihadapi di era global seperti ini, di era revolusi industri 4.0, di mana kecanggihan teknologi ya digital itu sudah sangat meningkat. Jadi kalau kita tidak mengikuti perkembangan zaman, tidak bisa bersaing, maka kita akan ketinggalan. Ya, ketiga juga kita harus bisa menguasai bahasa, karena dalam program-program tersebut, program-program digital ya sudah menggunakan bahasa Inggris. Ya, selanjutnya juga kita mampu bersaing ya, itu seperti bahasa tadi, mampu menciptakan produk-produk ya kalau kita ingin menjadi seorang wirausaha. Mulailah belajar dari sekarang mengenai penguasaan bahasa Inggris ya, agar kita bisa bersaing di kancah internasional ya, ketika kita bekerja di perusahaan ya yang menggunakan bahasa Inggris, maka kita tidak langsung di auto delete ya, seperti itu. Jadi langsung dieliminasi. Terima kasih atas adik-adik yang udah mengikuti video ini sampai dengan selesai. Lebih kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi minggu selanjutnya. Salam.